Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah, sahabat darling. Hari ini kami darling lagi menuju ke lokasi Kemenak Kabupaten Selatan dalam rangka rapat koordinasi kerukunan umat antar beragama. Ya, tujuannya lebih tepatnya adalah menuju kepada moderasi beragama. Bagaimana keharmonisan kita antar umat beragama terjalin di Kabupaten Pesisir Selatan. Kalau dilihat dalam konsepnya ini tak lepas ya dari kita selaku umat beragama bisa saling ya, antara kita orang Islam saja ada juga perseteruan ya, bukan saja antara Islam dengan non Islam, tetapi antara kita sama Islam juga ada perseteruan dalam berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu adalah rahmat, sahabat. Jadi jangan jadikan perbedaan itu menjadi laknat sehingga kita terpecah dan terbelah menjadi 73 golongan nantinya. Nah, bagaimana di antara kita saling seia, saling semudik, saling berdayung, ya kita jaga, saling menghormati, saling menjaga keharmonisan di antara kita, menjaga kekompakan di antara kita, tidak saling menekan, tidak saling mendiskriminasi, tidak saling menyudutkan. Nah, inilah fungsi Kementerian Agama Kabupaten Selatan, bagaimana membuat keharmonisan antar beragama itu atau menjadikan moderasi beragama di lingkupan Kementerian Agama Kabupaten Selatan. Kali ini kami berangkat menuju ke Painan. Ikutin terus perjalanan kami, sahabat darling. Oke, sahabat darling, sekian dulu. Nanti kita tiba di lokasi, kita akan kasih informasi seputar kegiatan rapat koordinasi kerukunan umat beragama nanti. Oke, kali ini kita sudah sampai di Kementerian Agama Kabupaten Selatan, yang kita akan menuju ke lokasi tempat rapat, sahabat. Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, sahabat. Nah, itu kantor, itu kantinnya. Oke, kita lanjut ikutin perjalanan saya menuju ke lokasi tempat rapat ya. Nah, kita akan bismillah naik ke atas menuju ke ruang rapat tentang kerukunan umat beragama. Kita sudah berada di atas. Kita isi dulu. Ya, isi biodata dulu. Oke, kita sudah dapat snack, sahabat. Kita punya snack dan kita akan masukkan dialog kerukunan umat antar beragama, siaran keagamaan Islam yang ada. Dan ini orang-orang hebat-hebat, sahabat. Ya, dari sini kita sudah berada di Aula Raudah Kemenak Kabupaten Selatan dalam rangka dialog kerukunan intern umat beragama ya, seperti disampaikan. Nah, ini para ulama-ulama, cendekiawan, ustaz dan ustazah, semuanya. Nah, kali ini kita akan lihat kegiatan tersebut di sini. Gimana kelanjutannya? Jangan lupa ikutin terus perjalanan darling, sahabat semua. Melainkan tanda kebesaran Allah yang harus disyukuri dan dijaga dengan damai. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hari ini hadir bukan sekedar untuk berbicara, tetapi untuk menyembuhkan gara, menenun kebersamaan, dan meneguhkan kembali cepat dan dunia di kita yang kadang memperkeruh suasana batin kita, diingatkan kembali bahwa kerukunan diri
bahwa iman yang sejati adalah ketika hati mampu memeluk perbedaan dengan kasih dan kebijaksanaan. Artinya Bapak Ibu hadirin, kerukunan bukan sekadar kata tapi adalah sikap. Kerukunan bukan sekadar slogan tapi perjuangan. Bukan sekadar acara tapi tanggung jawab secara umat. Dalam hari ini, pada hari ini kita bersama-sama menulis satu bab penting dari tanggung jawab itu. Sebuah bab yang dimulai dengan niat yang tulus dan hati yang terbuka dan dengan tekad untuk menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam acara dialog kerukunan intern umat beragama tahun 2025 di Al-Raudah, Kantor Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Sebuah momentum untuk merawat ukhuwah, memperkuat silaturahmi dan menumbuhkan semangat kebersamaan demi terwujudnya kehidupan beragama yang damai, teduh dan penuh keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan bangsa kami ini sebagai bangsa yang aman, jadikan bangsa ini sebagai bangsa yang damai. Ya Allah, berkahilah bangsa ini, berikan kepada kami, kepada keluarga kami keamanan dan rezeki yang telah Kau turunkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harapan kami, Bapak dan Ibu sebagai ASN, mohon bijak dalam bermedia sosial. Terkadang apa yang ada dalam hati kita tidak perlu kita sampaikan dan tidak perlu kita tulis. Orang menghujat kemarin Wakil Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten tidak serta-merta tidak boleh menimbulkan kericuhan. Dan Biko ASN pegawai PNS ketika kalau yang memviralkan itu Bapak dan Ibu, berarti kita perlu bijaksana untuk menyaring dan men-share informasi yang ada. Saya lihat di beberapa grup dan komen kawan-kawan sudah mengarah ke sana. Jadi atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, kami mengingatkan kembali kalau agak kali jari itu untuk mengintip status jago-jagoi anak-anak. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak ASN, mungkin tidak terlalu jadi persoalan. Tidak jadi betul. Kenapa? Imbasnya nanti provokatif. ASN itu 3 kewajibannya: sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, secara prinsip Bapak dan Ibu, kita telah menyalahi kontrak kita sebagai ASN, kontrak kita sebagai PNS, kontrak kita sebagai kebijakan. Maka hari ini saya sering sampaikan sebagai ASN, terkhusus Bapak dan Ibu sebagai bagian dari penyiaran agama Islam, kita harus update, kita harus upgrade. Kalau gaya Gen Z itu tidak tertarik dengan hal yang berbau lama.
pendengar radio kita adalah dari seluruh tingkatan dan lebih banyak itu Gen Z. Kalau Bapak Gen Z ya. Kalau Bapak dan Ibu berbicara gaya tempo dulu, yakinlah siaran radio pas Bapak dan Ibu live itu tidak akan didengar oleh ini. Tidak akan didengar. Kalau tidak didengar, pesan moral yang akan kita sampaikan itu tidak akan sampai pada mereka. Suara Bapak dan Ibu di radio bakatu suara saya dan mendengar itu kita akan tertindak oleh Allah. Harapan yang luar biasa, terima kasih banyak kami sampaikan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kominfo dan Radio Langkisau memfasilitasi kita dari Kantor Kementerian Agama untuk menyampaikan pesan-pesan moral, dakwah, moderasi beragama, program-program unggulan kita di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan kepada seluruh lapisan masyarakat dari fasilitas yang diberikan oleh Radio Langkisau. Kita beri aplaus dulu kepada Pesisir Selatan. Harapan kami ke depan Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya dengar sebentar ini kepada Kominfo dan Radio Langkisau, lain tidak ada macet rekan-rekan kita. Nggak tahu ya, ada beberapa oknum masyarakat yang malas riset, malas baca. Mereka pengennya tenang aja lihat contoh seperti itu. Nah itu, jadi kita harus memberikan contoh juga kepada mereka. Tenang ya, senyum, cara bilangnya dulu ya senyum, naikkan suaranya sedikit tapi nggak terlalu keras gitu. Jadi tenang, kita percaya diri, kita percaya